Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Arasinta, NIM 2018 143115, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Somatic Auditory Visualization Intellectually atau SAVI terhadap hasil kemampuan berpikir kritis matematis siswa di kelas 1. Baiklah, untuk yang pertama ialah tinjauan SAVI. Poin pertama ialah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum atau suatu perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, poin kedua ialah model pembelajaran SAVI. Model pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang digabungkan secara fisik dan aktivitas intelektual. SAVI ini singkatan dari somatic, bergerak, auditory mendengar, visualization mengamati, dan intellectually mengerjakan sebuah masalah. Model pembelajaran SAVI ini haruslah menekankan siswa belajar menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki oleh peserta. Kemudian, poin ketiga, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran SAVI. Yang pertama ialah siswa membaca materi yang akan dipelajari. Kedua, siswa dibagi menjadi kelompok 4-5 anggota pada setiap kelompoknya. Ketiga, siswa mengamati sebuah media gambar yang diberikan oleh guru dan mendiskusikannya kepada teman sekelompoknya. Dan yang keempat ialah siswa mendemonstrasikan hasil kerja kelompok mereka ke depan kelas sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, poin keempat ialah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam suatu kegiatan seperti memecahkan sebuah masalah dan mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, poin kelima ialah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pembelajaran matematika di sekolah dasar ialah ilmu tentang bilangan-bilangan dan ilmu tentang logika seperti mengenai besaran, susunan, dan ukuran. Yang terbagi menjadi 3 seperti geometri, analisis, dan algebra. Selanjutnya, poin ke-6 ialah tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama ialah melatih cara berpikir, bernalar, dan menarik kesimpulan. Melatih cara berpikir yaitu siswa yang banyak bertanya serta rasa ingin tahunya yang luas. Contohnya, siswa yang banyak bertanya di kelas. Kemudian, bernalar. Kita sebagai seorang guru ialah memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Contohnya, kita memberi pertanyaan kepada guru, kepada siswa maksudnya. Apakah kita minta siswa mengamati sebuah media gambar? Kemudian siswa mampu menyebutkan dan menjelaskannya ke depan kelas. Kemudian menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini, kita sebagai seorang guru bertanya kepada siswa apakah sudah jelas atau belum materi yang telah disampaikan tadi. Contohnya, kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, kedua, mengembangkan aktivitas kreatif melalui imajinasi, yaitu merancang dan memberikan ide-ide yang baru. Kemudian, ketiga, ialah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dari sebuah rancangan dan ide baru timbullah rasa ingin tahu serta ingin memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau komunikasi sebuah gagasan, yaitu kita sebagai seorang guru mengajak siswa berbicara di depan kelas, dan atau bisa juga kita sebagai seorang guru mengajak siswa berpuisi di depan kelas. Selanjutnya, materi bangun ruang. Materi bangun ruang ini memiliki sifat-sifat tertentu seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi pada bangun ruang ini ialah bagian luar dan dalam pada bangun ruang. Kemudian rusuknya ialah garis pertemuan
dua sisi pada bangun ruang, kemudian sudutnya ialah bagian sudut pojok pada bangun ruang. Nah, di sini saya mempunyai media bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Kubus ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki sisi yang sama. Kubus ini memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada kubus ini ialah berbentuk persegi. Di sisinya ialah A, B, C, D. Kemudian untuk titiknya ialah A, B, C, D, dan seterusnya sampai 8 titik. Kemudian untuk rusuknya ialah A, B, B, C, C, D, D, A, dan seterusnya sampai 12 rusuk. Baik, selanjutnya bangun ruang balok. Dimana bangun ruang balok ini ialah prisma tegak segi 4 yang memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada balok ini ialah berbentuk persegi panjang. Bagian sisi ialah A, B, C, D sampai 6 buah sisi. Kemudian titiknya A, B, C, D sampai 8 titik. Kemudian untuk rusuknya ialah A, B, B, C, C, D, D, A sampai seterusnya. Baik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Poin pertama ialah tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri 10 Kayu Agung. Objek penelitiannya ialah siswa-siswi SD Negeri 10 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering. Kemudian, poin kedua ialah subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas dilakukan secara kolaboratif partisipasi dengan guru SD Negeri 10 Kayu Agung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara tes dokumentasi, observasi sebelum dan sesudah pembelajaran langsung. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data pembelajaran dianalisa, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengetahuan guru. Hasil belajar siswa dianalisa berdasarkan kecerdasan belajar siswa supaya mencapai tahap pemasaran konsep yang diinginkan. Kemudian poin kelima, instrumen pengumpulan data seperti perangkat, tes, gambar observasi atau aktivitas siswa dan aktivitas guru. Kemudian gambar observasi siswa itu mencakup yang pertama, berani bernyawa, kedua, berani mengumumkan pendapat, ketiga, berani bertanya, keempat, bersedia membantu teman, kelima, menghargai pendapat teman, dan terakhir ialah tidak mengganggu teman. Selanjutnya, nomor 6 atau yang terakhir, keaktifan siswa mengerjakan tugas kelompok indikator keberhasilan. Dalam penelitian ini adanya peningkatan hasil belajar siswa dari hasil tes rata-rata pada pembelajaran matematika dengan pokok bahasa perubahan sifat benar. Peningkatan hasil belajar siswa mencapai lebih dari 90% pada materi perubahan hidup benar pada siswa SD Negeri 10 Kayu Agung, di mana siswa sudah mencapai KKM yaitu 70. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kepada Ibu Penguji, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sinta atas pemaparannya. Di sini saya ingin bertanya yang pertama, di dalam skripsi Dwi kan ada HO dan HA. Yang signifikan tidak ada atau ada pengaruh dari model sapi. Maksud dari signifikan itu seperti apa? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tadi pertanyaannya itu signifikan yang seperti apa ya Bu? Baik, signifikan dalam penelitian adalah tingkat kepercayaan penelitian yang kita lakukan. Apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dalam model pembelajaran sapi di pembelajaran
tingkat kepercayaan dari pengaruh tadi ya. Iya. Baiklah, terima kasih. Yang kedua, bagaimana cara kamu mengumpulkan datanya? Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara saya mengumpulkan datanya? Di situ saya mengalami 3. Yang pertama ialah tes, seperti soal esai sebanyak 20, kemudian dokumentasi seperti foto, jurnal, buku, gambar dan lain sebagainya. Kemudian untuk observasinya ya seperti lembar kisi-kisi atau bisa langsung terjun ke lapangan. Itu saja. Jadi kamu menggunakan soal esai? Iya. Pengumpulan data. Yang terakhir, apakah teknik analisis data yang kamu gunakan? Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan. Di sini saya menggunakan UJT Independent Sample Test. UJT ini untuk mengetahui adakah tingkatan belajar siswa melalui metode eksperimen dalam model pembelajaran samping di pembelajaran matematika. Dengan menggunakan UJT tadi ya? Iya. Terima kasih pada negara Sinta. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Muji. Kepada Ibu Pembimbing, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Muji dan Bu Arasinta. Di sini saya akan menambahkan sedikit ya dari jawaban Bu Arasinta tadi. Tadi mengenai signifikan. Nah, jadi signifikan itu adalah tingkat kepercayaan ada atau tidak adanya pengaruh dari model SAFI. Iya. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu ada tes, ada dokumentasi maksudnya, dan satu lagi ada observasi. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan UJT Independent Sample Test yang ada di buku saya ya. Oke, benar ya. Nah, jadi untuk medianya sendiri sudah bagus ya, karena sudah konkret, sudah bisa dimengerti oleh anak-anak. Dan untuk WA Sintanya, mohon ketika presentasinya jangan terlalu tergesa-gesa, rileks saja ya nak ya. Oke, bisa ya? Terima kasih. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Muji dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mengikuti ujian ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.